keluarga, orang tua, atau kakek-kakek kami terdahulu tidak pernah menyatakan bahwa marga Zubaidi adalah keturunan yang harus dimuliakan. Keturunan Zubaidi berpedoman bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan pernyataan resmi dari Klan Zubaidi ya, yang kemarin sudah kita upload videonya, merupakan salah seorang anggotanya berhaplogrup grup J1 ya, yang nyambung kakeknya kalau tidak salah ke Nabi Ismail alaihi salam, dan sangat dekat kepada haplogrup Nabi Muhammad SAW. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat terus berusaha menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Salawat beriring salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita tergolong ke dalam umatnya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Afan bin Abbas Zubaidi, selaku yang diamanahkan sebagai Ketua Umum Iqbas, Ikatan Keluarga Besar Az-Zubaidi atau Azabda Indonesia. Azabda Indonesia adalah sebuah organisasi resmi perkumpulan keturunan Arab dari Hadramaut, Yaman, dari marga Al-Zubaidi di Indonesia yang berbasis di Kota Medan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal, yang diantaranya adalah salah seorang saudara kami, yakni Farhan bin Yahya Zubaidi, beberapa waktu yang lalu telah melakukan tes Y-DNA, dan hasil dari tes Y-DNA tersebut adalah haplogrup Y-DNA JM267 atau J1, yang juga telah diberitakan di channel YouTube Pada Suka TV dan beberapa media online lainnya oleh beberapa pihak. Berdasarkan hasil tes Y-DNA dan berita-berita yang ada, bersama ini kami ingin menyampaikan bahwa yang pertama, satu, pernyataan kami kepada publik saat ini adalah sebuah niatan untuk mempererat tali silaturahim dan membuka perdamaian, juga jalan untuk mempersatukan, membangun sifat kasih sayang karena iman di antara umat Islam dan masyarakat luas. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Hujarat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. 2. Pada dasarnya, keluarga, orang tua, atau kakek-kakek kami terdahulu tidak pernah menyatakan bahwa marga Zubaidi adalah keturunan yang harus dimuliakan. Keturunan Zubaidi berpedoman bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama. Yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan di sisinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. 3. Keluarga kami Zubaidi adalah keluarga yang sudah menyebar ke seluruh dunia dan sudah membaur, menikah dengan berbagai penduduk lokal, bersama dalam kerukunan, budaya, dan silaturahim. Pernikahan keluarga kami di berbagai daerah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam pembauran ini terjadi dari kakek-kakek kami maupun keluarga kami sekarang ini tanpa adanya diskriminasi dan dalam keadaan kerukunan yang sakinah, serta mencintai negara juga beragama di setiap tanah yang kami pijak.
Begitu juga halnya dalam keanggotaan di organisasi kami, bahwa yang mana menerima keanggotaan dari semua keluarga baik paternal maupun maternal. Kalau nenek buyutnya Zubaidi dari jalur perempuan pun kami tetap menerimanya dengan hati yang penuh kasih sayang kepada sesama umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. 4. Keluarga kami Zubaidi memurnikan peribadatan kami kepada Allah dan berpegang teguh kepada tali yang tidak akan putus, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan peribadatan yang meminta hanya kepada Allah, tanpa meminta kepada selainnya, baik manusia ataupun benda mati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 111 yang artinya, dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. 5. Kami, keluarga Zubaidi, menekankan kita semua untuk kembali kepada Islam yang murni. Mari bertakwa, berlaku adil, serta menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan kami juga berkomitmen jelas untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia yang tunduk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, semoga hal ini bisa menjadi referensi dan pedoman bagi anak cucu keturunan Zubaidi kelak untuk dapat memahami silsilah dan garis keturunannya tanpa memiliki perasaan ingin diagungkan atau dimuliakan, dan tanpa memiliki rasa ingin diberikan penghormatan khusus. Semoga kita semua senantiasa menjadi hambanya yang berlomba-lomba dalam keimanan, ketakwaan, dan kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam hal ingin diagungkan atau dimuliakan. Akhirul kalam, saya mewakili Iqbas atau Azabda Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian antum-antum semua, dan kami memohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Marga Az-Zubaidi ya, yang kata penyampaian tadi sudah menyebar, berbaur kepada pribumi ya. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh salah seorang anggota dan perwakilan dari klan Az-Zubaidi ya terkait dengan hal ini. Yang pertama, kata beliau itu, kami dari organisasi Az-Zabda ya, bukan daripada organisasi Robitoh Alawiyah. Karena Alawiyah itu merupakan menghimpun daripada keturunan daripada Alawi ya. Nah, di sini dari organisasi Az-Zabda ya, kumpulan daripada keturunan Arab Yaman, Hadramaut, lalu kemudian kalau tidak salah tadi penyampaiannya di sana mayoritas daripada klan Zubaidi ya. Nah, ada 5 poin yang disampaikan oleh pernyataan tadi. Yang pertama yaitu mempererat silaturahmi dan perdamaian. Jadi di sini bisa kita bilang keluarga Zubaidi yang memang haplogrupnya itu sudah terbukti secara tes DNA melalui Kang Farhan ya. Kalau tidak salah itu sudah di wawancara oleh Pak Yusuf Mars di Pada Suka TV, dan sudah kita upload pula, dan nanti linknya saya taruhkan di bawah saudara sekalian. Nah, di sini menyampaikan bahwa untuk mempererat silaturahmi dan perdamaian. Nah, di sini mereka luar biasa dalam hal perdamaian. Tidak ada sistem kelas di dalam Nusantara ini, bahwa ada yang keturunan Nabi harus selalu dimuliakan meskipun dia itu
perilaku akhlaknya menyimpang, berkata semaunya. Nah, dalam hal ini kita semua sama, perdamaian. Yang membedakan kita adalah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kakek kami tidak pernah, kata pernyataan tadi, kakek kami tidak pernah menyatakan bahwa klan Zubaidi harus dimuliakan. Tidak pernah. Semua orang sama di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kami, kata mereka, tidak pernah mendengar kakek kami bahwa klan ini harus dimuliakan, harus diagungkan oleh khususnya orang-orang di luar daripada klan daripada Zubaidi ini, bahwa kami adalah cucu atau kezuriah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hal itu, tidak ada pesan kakek satupun kakek kami seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali saudara sekalian, bahwa klan Zubaidi ini memang dari nenek buyut mereka tidak ada yang mengagung-agungkan nasab mereka, bahkan mereka itu malu. Dan baru ketika polemik nasab ini semakin meluas berkembang, keluar klan Zubaidi ini. Bahkan ketika kita mengetahuinya pertama kali di podcast Sukmars itu luar biasa sekali. Dan mereka berbaur katanya, dan tidak pernah mendewa-dewakan nasab mereka. Lalu kemudian yang keempat ya, yaitu keluarga Zubaidi tetap menyadarkan diri kepada Allah dan mengantungkan diri kepada Allah. Ini mungkin maksudnya menyindir ya daripada klan oknum-oknum Habib Alwi yang ya bisa kita bilang mendawir ya saudara sekalian, memeras secara tidak normal, secara tidak langsung jamaahnya, bahkan di depan orang banyak. Kamu siap kamu siap, nah ini membayarkan hutang Habib ini 100 juta misal, itu kan sudah menyebar videonya saudara sekalian. Kemudian selanjutnya keluarga Zubaidi sudah menyebar dan menikah dengan pribumi. Dan itu kalau kita lihat dari hasil wawancara Pak Farhan itu memang benar gitu. Dan istrinya pun mungkin itu bukan dari golongan mereka sendiri ya, dari pribumi asli. Nah, inilah daripada bisa kita bilang keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melihat cara bicara dan lain sebagainya, lihat di podcast Sukmars itu, cara bicaranya Mas Farhan, saudara sekalian, luar biasa sekali. Sungguh-sungguh di luar perkiraan kita, tawadu, lemah lembut, dan lain sebagainya. Tidak pernah mengagung-agungkan diri. Luar biasa. Oke, mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.